يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في غزة وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم أذل الشرك والملحدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربك تتمارى. Maka setelah dijelaskan semua perkara-perkara yang menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya dalam hal-hal yang akrab dalam kehidupan manusia. Allah lah yang membuat manusia tertawa dan sedih. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang memiliki bintang-bintang yang dianggap oleh manusia memiliki keunggulan. Wa annahu huwa rabbus sya'ra. Padahal penciptanya jauh lebih besar, lebih agung daripada semua makhluk yang ada. Dan dijelaskan dampak manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, qaum Nuhin min qabl, ataupun wal muqtafikata ahwa. Maka Allah bertanya kepada manusia, fa bi ayyi ala rabbika tatamahun. Nikmat Allah yang manakah yang masih diragukan oleh manusia. Nanti diulang dalam bentuk yang lebih banyak. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka Allah menyatakan, hadza nadhirun minan nudhuril ula. Inilah Al-Quran ataupun wahyu Allah yang harus difungsikan sebagai nadhir, pemberi peringatan. Dan pemberi peringatan itu dampak yang harus terlihat adalah rasa takut. Dan rasa takut harus membuat manusia termotivasi untuk kembali kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah, untuk tidak bermalas-malasan dalam beramal. Siapa yang dengan sebuah nadhir bisa merasakan dampaknya, berarti hatinya masih hidup. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Inilah wahyu Allah Al-Quran yang menjadi bagian daripada peringatan-peringatan sebelumnya. Apakah wahyu yang lain ataupun peristiwa-peristiwa yang lain. Peristiwa ditenggelamkannya umat Nabi Nuh, peristiwa
dihancurkannya kaum Ad, kaum Thamud, kaum Syuaib, itu seharusnya dirasakan sebagai ada nadhirum ula. Memang tidak disebutkan musyar ilaihinya. Musyar ilaihi artinya apa? Objek yang ditunjuk. Ada. Biasanya kan ada kitabun. Ya. Ada mushafun. Ini nggak disebutkan. Ada fungsinya nadir. Maka agar bisa dipahami semua yang bisa dijadikan nadir. Apakah wahyu Allah Al-Quran ini, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam beriman kepada Rasulullah, jangan hanya mengimani apa yang dijanjikan hal-hal yang baik, harus juga mengimani apa yang dijanjikan oleh Rasulullah hal-hal yang sifatnya ancaman. Apakah hadal Islam? Apakah Islam ini? Islam terdiri dari janji yang baik, al-wa'du, ataupun al-wa'id. Ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Harus bisa dijadikan nadir. Ya, semoga sebentar lagi Allah tunjukkan katakan musnahnya atau tumbangnya kaum Zionis. Ya. Maka jika Zionis itu tumbang, ya, maka itu bisa menjadi hada nadir, hada suqutus sahayinah. Inilah tumbangnya Zionis, merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Peringatan bagaimana? Ya, suatu SOP yang ditetapkan oleh Allah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalim. Siapa saja yang berbuat jahat, jangan dikira Allah lupa, dikira Allah nggak peduli. Tapi setiap saat Allah punya perhitungan. Dibiarkan, siapa tahu taubat. Dibiarkan 2 tahun, siapa tahu taubat. Dibiarkan 5 tahun. Tapi kalau nggak tobat-tobat juga, maka akan datang siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Khusus kepada orang-orang Yahudi, Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Ya. Kalau kamu baik, maka Allah juga akan berlakukan baik, maka kebaikan itu akan kamu nikmati. InsyaAllah falah. Kamu berbuat jahat, maka dampaknya itu milik kamu. Berikutnya, wa in udtum udna. Pokoknya kalau kamu bergaya seperti Yahudi zaman dahulu, ya, maka Allah pun juga akan memperlakukan sama. Memperlakukan Yahudi di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Mereka juga dihancurkan oleh Allah. Wa in udtum udna. Maka orang-orang yang tidak bisa menjadikan
apa yang seharusnya menjadi nadhir, maka dianggap sebagai orang-orang yang mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Di akhir surat Yusuf, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ya. Berapa banyak peringatan-peringatan Allah yang terjadi oleh manusia dianggap lewat aja. Yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ya, alhamdulillah di akhir bulan ini hujan turun. Ya. Itu kalau menggunakan ilmu BMKG memang sudah ada jadwalnya, tapi dengan pemahaman ayat ini terjadinya tidak hujan terlalu lama itu harus diwaspadai sebagai satu nadhir. Nah, ya sebetulnya memang sudah terjadi. Ya. Rasulullah mengatakan ketika masyarakat itu banyak yang curang di dalam bisnisnya, ya, maka itu bisa menyebabkan tidak turunnya hujan. Ya. Jika masyarakat banyak yang tidak mau berzakat, itu bisa tidak turun hujan. Ya. Sehingga dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah seperti itu, manusia harus, orang-orang beriman harus khawatirkan ini merupakan nazir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga yang merasakan ini sebagai nazir, maka dia akan melaksanakan sebuah sunnah yang disebut dengan salatul istisqa. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan, kemarin kita nggak sholat istisqa, ujungnya hujan-hujan juga. Betul, memang bisa hujan, bisa nggak hujan. Ya. Tapi kalau kamu beristisqa beberapa bulan kemarin, berarti kamu terunggulkan oleh ibadah sunnah yang memang dianjurkan. Ya. Coba sekarang sudah turun. Ya nggak masyru' lagi, nggak disyariatkan lagi sholat istisqa. Udah hujan kok berapa kali. Kemarin ketika nggak ada hujan, itu berlaku. Karena ini disebut dengan sunnatun aridah. Ya. Ibadah yang dilakukan ketika ada momen. Kalau udah nggak ada momennya, ya nggak boleh. Ya. Ibarat satu Syawal. Satu Syawal ibadahnya sholat Idul Fitr. Ya, begitu 2 Syawal, nggak ada. Atau 1 Syawal udah terlalu siang, nggak ada. Ya. Kemudian juga terunggulkan ya siapa yang saat tidak turun hujan sholat istisqa terunggulkan oleh permintaan-permintaan ampunan. Karena salah satu SOP sholat istisqa itu harus banyak minta ampun dan bersedekah. Ya. Jadi minta ampun dan bersedekah itu merupakan reaksi hadza nadhir. Ya. Terlambatnya hujan, ya. Waktu SD kita kan belajarnya berarti hujan September, Oktober, November. Kan kemarin MKG kan ini bisa sampai Maret katanya. Tapi Allah Maha Kuasa. Ya. Allah lah yang mengatur hujan, Allah yang mengatur alam semesta. Tak meleset. Sekarang hujan. Tapi wallahu alam ya sebagaimana Allah Maha Kuasa menurunkan, Allah juga Maha Kuasa. Nah,
menahan kembali. Karena itu hujan pun harus dijadikan nadhir. Turun kebanyakan nadhir, nggak turun-turun nadhir. Bahkan Rasulullah ketika ada mendung yang gelap, Rasulullah menjadikannya sebagai nadhir. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah kenapa harus panik? Ya kan sebentar lagi turun hujan. Maka Rasulullah membacakan ayat falamma auhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha adzabun alim. Apa itu maksudnya? Siapa yang menjamin mendung ini akan menurunkan hujan? Ya. Siapa yang menjamin bahwa mendung ini tidak menghasilkan seperti dalam ayat ini? Ya. Bahwa suatu saat kaum Ad merasa bahagia, udah mendung, udah lagi hujan, nggak tahunya turun azab. Ya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya. Pak, kita jadi malu dengan riwayat ini karena di riwayat itu dikatakan Rasulullah sampai melihat wajah Rasulullah pucat. Ya Allah, ya. Mendung aja membuat pucat ya. Kita buru-buru pucat ya. Nyadar saja ya. Wah ini nazir, ya. Ini masih harus terus belajar. Ya. Ya, seperti yang saya katakan, siapa yang menerima fikrah peristiwa ini nadir, ya. Maka insya Allah dia bertaubat kepada Allah, beramal soleh, minta ampun. Ya, ya termasuk yang harus kita yakini sebagai nadir, ya, apabila sebuah negeri dipimpin oleh Ruwaibidah. Ya. Apa itu Ruwaibidah? Ya. Manusia yang tidak berkapasitas apapun memimpin negara. Ya. Wala iman, wala ilmu, wala ketakwaan, wala ibadah, wala kesolehan. Itu nggak punya apa-apa. Ya. Padahal dalam Islam, dalam siasa Islamiyah, seorang pemimpin itu memiliki kriteria segala-galanya ya. Ya ilmunya, ya ibadahnya, ya ketakwaannya, ya akhlaknya. Ya. Tapi bisa jadi di sebuah negara terjadi ruwaibidah. Ya. Sufaha'un nas istilah hadisnya. Sufaha'un nas yatakallamu fi amatin nas. Ya. Manusia yang ya istilahnya anak-anak itu apa? Manusia yang abal-abal. Ya. Tapi bisa jadi pemimpin negara. Padahal di negeri itu orang solehnya nggak kurang-kurang. Orang baiknya nggak berkurang-kurang. Kok bisa dia yang muncul? Ya. Maka dengan fikrah hadza nadhir, ya, itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu merupakan sinyal dari Allah bahwa masyarakatnya sedang mengalami penurunan kesalihan. Ya. Ataupun mungkin yang soleh mayoritas. Nah, yang soleh lebih banyak daripada yang nggak soleh, maksudnya yang nggak soleh lebih banyak daripada yang soleh. Ya. Maka itu salah satu nazirnya adalah hadirnya pemimpin yang tidak baik. Ya, walaupun orang lain mengistilahkannya bukan masalah baik, ini masalah demokrasi. Bahwa demokrasi itu rakyatlah yang paling berkuasa. Kalau rakyatnya ini, ya ini yang terbaik. Nggak bisa begitu. Ya. Bagaimanapun kaum muslimin tetap tidak boleh lepas dari nilai-nilai
Islamiyah politiknya, di mana Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dham kanu yaksibun. Jika masyarakatnya mengalami penurunan kesolehan yang luar biasa, maka berarti masyarakatnya sedang menurun. Masyarakatnya menurun sehingga nazirnya adalah pemimpin yang tidak baik. Karena itu kata Hasanul Basri, kalau kamu melihat pemimpin yang tidak baik, maka salah satu ikhtiarnya ya aslihun nas, ya, ajaklah manusia untuk kembali kepada Allah. Ya. Pemimpin yang tidak baik itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa saja ya termasuk rezeki yang mungkin berkurang, mungkin yang agak seret ya. Karena hadis lain mengatakan tidaklah seorang hamba itu bermaksiat kecuali Allah tahan rezeki yang seharusnya diturunkan kepada. Walaupun di sisi lain bisa jadi rezeki itu ya, berkurangnya rezeki untuk mengangkat derajat manusia. Bisyai'un min al-khawfi wal-ju'i wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wal-thamarat. Jadi bagaimana apa yang harus bisa kita panjatkan dalam doa kalau penurunan rezeki? Karena kita tidak tahu ini merupakan peringatan atau ujian. Ya berdoalah ya Allah jika berkurangnya atau menurunnya rezeki ini merupakan peringatan, ampunilah dosa-dosa. Jika merupakan ujian, berilah kami kesabaran. Sehingga insya Allah ya tetap baik ya. Apakah dikurangi ataupun ditambah, tetap manusia dalam kesolehan. Ya begitu indahnya ya menjadikan segala sesuatu nadhir. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Utamanya apa? Azifatil azifah. Menjadikan hari kiamat sebagai nadhir yang utama. Azifat itu asal artinya dekat. Azifah sesuatu yang dekat. Maka begitu dekatnya hari kiamat sampai diistilahkan dengan azifah. Dulu sebelum Al-Quran turun, orang hanya menyebut azifah untuk sesuatu yang sudah dekat. Ya. Artinya Al-Quran turun jadi istilah azifatil azif. Hari kiamat itu sudah dekat. Jadi penggunaan katanya saja itu sudah menunjukkan kedekatan hari kiamat. Sebagaimana Allah sebut, begitu pastinya hari kiamat itu terjadi dengan istilah apa? Al-Haqqah. Pasti terjadi. Bahwa hari kiamat itu pasti akan berdampak kehancuran, diistilahkan dengan Al-Qari'ah. Karena itu ketika Allah menyatakan wa ma adraka mal qari'ah yauma yaqumu an-nasu kal farashil munfush wa al-jibalu kal ahnil manfush. Bahwa hari kiamat itu sudah ada jadwalnya yang tidak akan maju, tidak akan mundur, diistilahkan dengan as-sa'ah. Ya. Nanti di surat berikutnya Allah katakan iqtarabatis sa'ah. Ya.
iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Jadi bagaimana agar kata azifatil azifah itu bisa menjadi hadza nadhirum minan nudhuril ula. Ya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah ya, meyakini bahwa Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Karena siapa yang tahu tentang sesuatu, maka dia sudah bisa memastikan ya, peristiwa itu atau kejadian itu dan seterusnya. Ya. Ibarat si A ya, tidak pernah ke Bandung. Ya. Si B udah sering ke Bandung. Si A, si B ya berangkat ke Bandung. Ya. Maka si A mengatakan pada B, insya Allah 2 jam lagi kita nyampe. Padahal belum jalan, udah tahu 2 jam. Udah bisa memberi informasi 2 jam lagi nyampe. Kenapa? Ya, maksud saya si B ya tadi ya. Si B yang sering mengatakan pada si A, insya Allah 2 jam lagi nyampe. Kok berani dia menginfokan sebentar lagi ya? Karena dia udah sering, jadi udah tahu, udah bisa memperkirakan. Ya. Kata si B lagi, ya sebentar lagi kita akan melewati Purwakarta. Si A belum tahu, yang belum tahu, kok kamu tahu? Ya. Kok kamu bisa ngomong begitu? Ya karena sering. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika mengatakan dekat, pasti terjadi, pasti ada terjadi hancur-hancuran, ya. Karena bagi Allah semua peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya. Sehingga wajar mengatakan dekat, mengatakan pasti terjadi. Maka siapa yang tidak meyakini Allah Maha Tahu, maka nggak bisa menerima informasi seperti ini. Azifatil azifat. Memang dekatnya 5 tahun lagi. Ya. Misalnya 5 tahun. Ya. Hatta 100 tahun. Tapi ketika diketahui suatu hal yang pasti terjadi, sebetulnya itu juga dekat. Ya. Itulah apa perbandingan ya walillahil matsalul a'la, walaupun perbandingan untuk Allah jauh lebih tinggi. Si A belum pernah nonton film judulnya Fulani misalnya. Si B udah pernah. Ya. Maka di dalam film itu terjadi pertarungan antara jagoan dan musuh-musuh. Nah, kata si B, ya, nanti itu walaupun hebat musuh-musuhnya itu mati semua. Padahal filmnya baru juga ditayang 5 menit, 10 menit. Kok bisa ngomong begitu? Karena dia tahu. Tentu bagi Allah jauh lebih maha tahu. Ya, bahwa kiamat dekat, bahwa kiamat terjadi. Dan itu siapa yang hubungannya dengan Allah baik, mudah menerima. Ya. Karena itu sebelum ayat ini Allah banyak menjelaskan tentang dirinya. Ya. Sa'yahu sawfa yura thumma jazahu jaza'al awfa wa anna rabbukal muntaha wa annahu huwa abhaka wa abka. Ya. Kemudian yang kedua, ya, agar manusia betul-betul meyakini azifatil azifah. Kiamat itu sudah dekat, ya. Apa memahami asyrat,
asyarat di surat Muhammad, ya. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa asyratuha. Memahami tanda-tanda. Rasulullah mengatakan, ketika aku diutus, ini sudah tanda-tanda kiamat. Dan akan terus terjadi. Terus terjadi, ada tanda-tanda kiamat. Ya, ya, ya. Besar nanti adanya Dajjal, adanya Ya'juj, Ma'juj, dan seterusnya. Sering ditanyakan sekarang ini, ya, apakah kalau Zionis kalah, ya, kemudian itu tanda-tanda kiamat? Iya betul, tanda-tanda kiamat. Tapi belum tentu tanda-tanda kiamat yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ya, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Rasulullah, tanda-tanda kiamat di mana semua kaum muslimin bersatu memerangi Yahudi. Nah ini baru yang memerangi baru Hamas aja, ya. Kita hanya bisa demo, berdoa, berinfak, ya. Belum rame-rame datang ke sana. Apalagi negara Arabnya, 17 negara Arab malah, ya, tidak saja pro Israel, ya, bahkan mendanai, ya, kirim dana, ayo beli peluru, hancurin tuh Hamas, sampai ada. Bahkan salah satu negara Arab membantu orang-orang Israel yang dirawat, yang keluarganya terbunuh, dikasih, ya, ya, dikasih kafalah namanya, ya, $2.000. $2.000 mah dengan berapa? 10 juta. Ya. Melakukan negara Arab yang mendampingi mayoritas kaum muslimin. Ya. Jadi betul itu salah satu tanda-tanda kiamat. Tapi apakah persis seperti yang disebutkan dalam hadis? Wallah, paling tidak itu perak. Ya. Perak tanda-tanda kiamat yang semakin dekat. Ya. Dimana Allah akan menjadikan orang-orang Yahudi itu sudah tidak lagi berkuasa di atas bumi. Ya. Karena, ya, sampai-sampai pohon pun akan membela, pohon warqat namanya, membela Yahudi itu. Ya. Maka kejadian ini pun harus menjadi, ya, nadhirun minan nudhiril ula, bahwa hari kiamat memang dekat. Azifatil azifah, ya. Laisa laha min dunillahi kashifah, ya. Walaupun, ya, tidak ada satu orang pun, ya, yang bisa, ya, yang bisa mengungkap, ya, yang bisa mengungkap kepastiannya. Tetap menjadi rahasia Allah, ya. Di tahun berapa itu? Apa di tahun 3000? Apa tahun 3010? Itu nggak ada yang bisa. Ya. Ya. Jadi tetap sesuatu yang gaib, ya, untuk sebuah hikmah, bahwa siapa yang percaya dengan gaib berarti menunjukkan manusia itu lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana gaibnya tentang pahala, ya. Kalau kamu sholat subuh pahalanya begini, kalau kamu sholat tahajud pahalanya begini, kalau kamu baca zikir pahalanya begini, gaib semua, ya.
Maka orang percaya dengan ghaib ya, tidak pernah ragu atau males gitu. Ya, karena nggak ada bukti. Baca Quran seperti ini, baca Quran saja kalau dihitung pahalanya luar biasa. Gimana kalau menghafal? Ya, itu lebih besar lagi. Ya. Orang-orang percaya dengan ghaib, tak peduli. Bahkan sampai kepada sebuah keyakinan, wah enggak Al-Quran. Andai kata nggak ada janji pahala aja, udah cukup. Ya, udah cukup membahagiakan bisa membaca ayat-ayat Allah. Ya. Nah, itu berarti orang yang bisa termotivasi, justru termotivasi oleh sesuatu yang gaib, ya, maka itu menunjukkan keimanan yang lebih serius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di ayat ini, laisa laha min dunillahi kasyif. Tapi gaib ini ya, siapapun tidak mungkin mengungkap sesuatu yang gaib, termasuk hari kiamat, walaupun dekatnya itu berapa tahun, 1 abad, atau 2 abad, udah itu bukan innama ilmuha inda rabbi. Udah serahkan kepada Allah. Jangan mikirin angka-angkanya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ya, nggak ada yang bisa kecuali Allah. Ya. Yang penting hari kiamat itu sangat spektakuler bagi alam semesta. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Qul innama ilmuha Allah. Walakin nasib. Jadi yang Allah inginkan dengan hadza nadhir zifatul azifah laisa laha min dunillahi kasyifah. Kamu fokus aja sama Al-Quran. Ya. Gimana saya supaya bisa beriman dengan Al-Quran. Bagaimana saya supaya bisa membaca, saya bisa mentadabburi, saya bisa menghafal dalam arti termanfaatkan untuk sholat. Ya. Itu aslinya menghafal, ya. bukan sekedar buat kemampuan atau keterampilan, ya, yang diinginkan oleh Allah. Ya. Bukan dengan sikap seperti yang di ayat ini, afamin hadzal hadithi ta'jabun. Ya. Masa kita ini apa? Hari gini kamu masih belum beriman juga dengan Al-Quran. Ya. Ta'jabun, kamu masih mengkritisi Al-Quran. Ya. Kamu masih menganggap sepele Al-Quran. Ya. Memang pahala cuma dari Quran doang. Ya. Ini semua masuk dalam teguran keras dari Allah. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Ya. Suruh tilawah nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh tadabbur nggak mau. Ini yang dimaksud dengan afamin hadithi ta'jabun. Ya. Istilah lain, wataj'aluna bihadzal hadithi antum mudhinun wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nggak malu kamu kata Allah. Ya. Yang saya kamu itu saya menciptakan, ya. Dan saya terus berikan berbagai macam daya dukung supaya kamu hidup, ya. Tapi hanya kamu gunakan untuk menyalahi Al-Quran, hanya untuk membangkang dari Al-Quran. Nggak malu, ya. Ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Ya, kalau semacam ayat lain ini adalah mau sampai kapan kamu begini terus? Ya nggak mau dengan Al-Quran. Ini yang ditegur para sahabat yang sudah, ya, yang sudah apa istilahnya pada soleh itu, ya, ya.
Saroleh katanya ya. Ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq katanya. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya, mau sampai kapan kamu nggak bisa khusyuk bersama Allah, nggak bisa khusyuk bersama Al-Quran? Mau jadi kayak ahlul kitab, fala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl wa qala alaihimul amad, sampai mengalami sesuatu yang ya kadaluarsa, ya. Kata orang Jawa, wis kaset, sudah mendarah daging, sudah terlalu lama. Qala alaihimul amad, ya. Jadi orang yang sudah tidak menganggap kemaksiatan sebagai pelanggaran, qala alaihimul amad. Orang yang nggak baca Quran nggak merasa rugi, orang yang nggak sholat malam nggak merasa rugi, ya, namanya qala alaihimul amad, ya. Sementara para sahabat yang memiliki antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, semalam nggak sholat malam itu jadi kepikiran, jadi beban, ya. Wah, jadi berusaha bagaimana melakukan pengkiatan-pengkiatan, ya. Nah, ini semua masuk dalam makna afa min hadzal hadits ta'jab. Nah, orang yang masih afa min hadzal hadits ta'jabun, ini berarti ada kondisi hati yang mengeras, yang gersang, tidak hassas, tidak sensitif terhadap, ya, keagungan Allah, sensitif terhadap bagaimana nasibnya nanti di hari kiamat, ya, tidak sensitif kan besarnya pahala jika dia melakukan amal soleh ini, dan ruginya jika dia tidak melakukan amal soleh tertentu. Siapa yang tidak punya sikap-sikap seperti ini, maka ditegur oleh Allah dengan afamin hadzal hadits ta'jabun, ya. Ya, walaupun tingkat tertingginya afamin hadzal hadits ta'jabun menolak beriman kepada Allah, menolak beriman kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Pokoknya Islam itu dari A sampai Z saya nggak mau. Tingginya, ya. Mungkin di bawahnya muslimin yang, ya, merasa tidak perlu melaksanakan Al-Quran, tidak perlu hidup bersama Al-Quran, tidak perlu tadabbur Al-Quran, meraih pahala sebesar-besarnya dari Al-Quran, tentu masuk di dalamnya afamin hadzal hadits ta'jabun, ya, wa tadhakuna wa la tabkun, ya. Satu indikasi yang paling, ya, yang paling nyata dikatakan oleh Allah bahwa dalam diri manusia itu ada afamin hadzal hadits ta'jabun, ya, lebih banyak tertawanya daripada menangisnya, ya. Jadi menangis sedikit aja itu sudah menunjukkan Anda itu afamin hadzal hadits ta'jabun. Apalagi nggak nangis sama sekali, ya. Ketemu ayat ini nggak nangis, ketemu ayat ini nggak nangis, ketemu ayat ini nggak nangis. Saya sebetulnya kepingin nih, kalau udah kepingin, ayo dicari apa nih yang harus membuat saya bisa menangis, ya. Karena nggak menangis dengan Al-Quran, nggak menangis karena zikir kepada Allah, ya, menunjukkan Anda masih afamin hadzal hadits ta'jabun, ya. Ya. Sehingga mereka yang betul-betul sudah sampai kepada keimanan yang baik, sampai Rasulullah menyebut rajulun asif, ya, rajulun asif. Nah, itu pernah disematkan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, ya. Istilahnya, ya,
Ya. Rajulun asif istilah kita dikit-dikit ya, dikit-dikit meneteskan air mata karena aku, dikit-dikit sampai ketika Rasulullah usul, saya lagi sakit ya, saya lagi sakit, tolong sampaikan ke Abu Bakar, dia ngomong ke Aisyah, tolong sampai ke ayahmu agar dia mewakili saya jadi imam. Kata Aisyah, jangan ya Rasul, kenapa? Ya, kan ayah itu orangnya asif ya, mudah tersentuh, mudah menangis ya. Ntar nggak rokok-rokok ya, terlalu sering menangis ya. Ya, sementara yang imannya kurang, istilahnya menangis sedikit-sedikit, lumayan ya, ada sedikit-sedikit. Tathakuna wala tabkun ya. Maka ini harus diseriusi ya, karena ya, terbuka meneteskan air mata karena Al-Quran itu salah satu upaya orang beriman agar terjaga dari api neraka. Ya. Rasulullah mengatakan siapa yang begadang dalam rangka berjihad. Ya. Saya yakin di Filistin sana selalu ada orang-orang yang begadang. Ya. Tidak ingin terjadi serangan yang tiba-tiba. Begadang dalam rangka berjihad itu menjadikan mata yang tidak tersentuh oleh neraka. Ya. Ya, kalau matanya nggak tersentuh, ya apalagi semua badannya. Yang kedua, mata yang meneteskan air matanya karena takut kepada ini la tamassuhumun nar. Ya. Ya. Ainun batat fi sabilillah, ainun tahrusu fi sabilillah, ainun bakat min khasyatillah. Ya. Selain Rasulullah memuji ya, kokorotan kata Rasulullah. Ya. Dua tetes ya, dua tetesan yang sangat mulia di sisi Allah, tetesan darah karena berjihad di jalan Allah ya, dan tetesan air mata. Wa antum samidun. Wa antum samidun ini kalau kita paham macam-macam. Ada yang mengatakan kamu masih sibuk dengan musik. Ada yang mengatakan wa antum samidun, kamu berpaling. Wa antum samidun, kamu cuek. Ya semuanya bisa masuk ya. Oleh karena itu yang penting kita mengetahui samidun sebelum menjadi istilah Al-Quran. Ya. Kapan orang Arab menyebut samidun? Samidun itu tadinya untuk menyebut onta. Ya. Naqatun samidah. Ya. Wah, ontanya samidah. Ya. Kapan onta itu disebut samidah? Ya. Kalau ya jalannya ngaco, ya seharusnya lurus, tadi ke kiri, tadi ke kanan. Kenapa? Karena pandangannya nggak fokus. Ya. Karena itu kuda, kuda ataupun onta sering dikasih tutup mata supaya pandangannya ke depan aja. Seperti samit. Jadi kalau ada manusia bergaya onta seperti itu, seharusnya pikirannya fokus. Gimana ini saya bisa melakukan amal soleh ini, amal soleh itu. Malah dia mikirin yang lain. Jadi dengan pemahaman ini, ya, maka ya memang bisa aja
Wa antum samidun, kamu masih asik dengan musik ya. Karena memang siapa yang terlalu cinta dengan musik memang tidak akan peduli dengan sholat, dengan peduli Quran, musik aja ya. Antum samidun, ada yang mengatakan kamu sibuk mencari hiburan. Ya, memang kalau terlalu banyak mencari hiburan, sehingga tidak ada waktu buat mencari ilmu, buat beribadah, termasuk wa antum samidun. Solusinya adalah wasjudu lillahi wa, bersujudlah kepada Allah ya, dan beribadah. Intinya kembali kepada Allah. Ya. Siapa yang mau kembali kepada Allah, ya, siap tunduk, siap diperintah, siap dilarang, ya, siap menjadikan waktunya untuk Allah, maka insya Allah ya, in hadal hadis, ya, Quran yang disebut dengan kata hadis, ya, itu akan masuk di dalam pikirannya, di dalam hatinya, sehingga hidupnya akan selalu terbimbing oleh Al-Quran. Ya. Tentu utamanya di balik fasjudu lillahi wa'budu, aksinya adalah berbanyak sholat. Fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Siapa yang banyak sholatnya, insya Allah dialah yang akan mudah menerima Al-Quran. Ya. Itu pemahaman secara tafsiri ya. Secara fikihnya ya, fasjudu lillahi wa'budu ini pentingnya apa? Sunnah sujud tilawah. Ya. Sujud lillahi wa'budu, sujud tilawah. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, apabila manusia itu sujud tilawah, ya, maka setan-setan itu pada ngiri ya, ngiri dan menjauh dari manusia sambil sedih gitu ya, ya. Enak banget tuh manusia ya, ya, suruh sujud sehingga dia saat akan masuk surga. Kita ini suruh sujud nggak mau sehingga kita semua masuk neraka. Jadi setan aja ngiri, ya. Maka sudah seharusnya ya, kita pun harus ngiri. Ya. Secara fikih ya dibahas juga ya, ibaratnya kita lagi sholat malam nih ya, sholat malam fasjudu lillahi wa'budu, berarti kita langsung sujud kan, nggak rukuk lagi ya. Begitu sujud bangun seharusnya kan rukuk ya, maka dianjurkan dijeda ya. Fasjudu lillahi wa'budu, kita sujud maka sebelum sujud kita bacalah qul huwallahu ahad wal asr ya. Setelah itu baru ruku, supaya antara sujud tilawah dan ruku itu ada fasil, ada penjedanya, bukan sujud bangun langsung ruku ya. Itu yang paling bagus itu bagi yang hafal ya. Setelah fasjudu lillahi wa'budu ya, dia bangun, begitu bangun langsung lanjut ke Al-Qamar. Kata Rabatis Sa'atu insyaqqal qamar.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Katakan dia baca satu makfa, satu alinea, ya, baru dia rukuk. Ya, begitu secara fikih dibahas oleh para ulama. Demikian jamaah rahimahullah dari kita pada bagian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.